Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anislala dari kelompok 2 dengan NIM 96. Dan di sini ada rekan saya. Dan saya Nailun Zahra Tunisa dengan NIM 74. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tema yang kita ambil dari kelompok kita sendiri. Baik, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang mengenai korupsi itu sendiri. Apa sih itu korupsi? Baik, korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak jujur ataupun tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan kepuasan atau keuntungan pribadi maupun orang lain. Tema yang kita ambil ini ada sangkut pautnya dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan keadilan negara yang dapat dinilai dengan uang. Contoh, kasus timah pada tahun 2015 sampai 2022 yang telah menyebabkan keuangan sebesar 271 triliun. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan ekologis sebesar 157 triliun, kerugian ekonomi lingkungan 60 triliun, dan biaya pemulihan 5 triliun, kerugian di luar kawasan hutan sekitar 40 triliun. Sehubungan dengan contoh kasus yang kita ambil tentang kerugian korupsi timah sebesar 271 triliun yang dilakukan sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kasus korupsi timah ini menjadi jumlah yang paling besar dalam kerugian yang ditanggung oleh negara sendiri. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tani Hamid. Saya dari kelompok 2 Pancasila. Kali ini saya akan mewawancarai masyarakat kita satu ini, Pak Satpam. Kita akan mewawancarai tentang bagaimana cara mencegah korupsi yang merajalela di Indonesia. Silakan Mbak, pertanyaannya Mbak Pak Satpam. Sedikit dulu biar enggak lah langsung. Bagaimana sih peran masyarakat dalam korupsi? Nah, kita udah nggak Mbak ya. Ini pertama ya, poin pertama itu masyarakat itu udah tahu semua sebenarnya. Kita kan tidak era era sosial media itu banyak sekali yang diakses kan. Semua masyarakat sebenarnya udah tahu Mbak. Cuman kenapa masih ada korupsi yang merajalela di atas gitu Mbak? Apalagi di birokrasi pemerintah ya kan. Sebenarnya udah tahu semua. Kenapa kok nggak bisa habis? Gitu. Itu karena ada oknum-oknum tertentu yang memang saling bekerja sama gitu loh Mbak. Jadi untuk penanganannya gitu ya. Iya. Penanganannya ya harusnya ada tim khusus yang dibentuk kayak KPK gitu yang memang harus netral, harus tidak ada unsur dari pihak-pihak pemerintah yang ikut campur di situ. Dia jadi mandiri lah. Jadi tim mandiri untuk memberantas semua korupsi yang di atas. Itu baru bisa. Tapi kalau masih didominasi oleh pihak-pihak pemerintah yang masuk, nah itu pastinya ya nggak 100% bisa jujur gitu loh Mbak. Berarti dari atas dulu ya Pak ya, yang digambar. Harusnya dari atas, nanti kan turun ke bawah. Kalau bawah dulu pasti nanti akan
dia nggak sampai ke atas mas. Sampai ke atas. Dia sudah tahu nanti trik-triknya siapa yang akan interogasi, siapa nanti yang akan klarifikasi tentang korupsi itu tadi. Lalu yang kedua, Ya. bagaimana pendapat Anda? Apa yang menyebabkan perilaku korupsi semakin semakin merajalela di Indonesia, Pak? Perilakunya. Contohnya apa yang menyebabkan korupsi itu merajalela? Ya penyebabnya ya itu tadi mas, istilahnya apa ya, sudah membudaya kalau di Indonesia Ya, ini Pak. turun-temurun gitu aja. Itu karena minimnya hukum, istilahnya tahanan hukum korupsi itu mas, itu enggak setara dengan apa ya, hasil korupsinya biasanya gitu. Makanya para korupsi berani, aku korupsi lah katakan. Ya. Mau diinterogasi, kamu saya terjerat lah katakan ya. Saya udah punya uang banyak, sedangkan hukumnya ini nggak seberapa. Aku bayar aja. Tinggal bayar ya. Iya, apa sudah? Gitu. Paling sisa berapa tahun itu ya, Pak ya? Iya, sisa berapa tahun kita masih ada hasil, Mas. Iya. Entah itu di apa ya, money laundry kan bisa gitu. Terus gini, bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus korupsi yang merajalela di Indonesia? Kok bisa merajalela di Indonesia? Itu tadi Mbak, kita kembali ke hukum kita ini kurang tajam Mbak. Jadi apa ya, tajam ke bawah, tumpulnya ke atas gitu loh Mbak. Jadi ke maling ayam, maling apa itu yang kecil-kecil, wah langsung dia diajar sama hukum di negara kita. Tapi ketika ada kasus korupsi di birokrasi, hukum nih terasa nggak mampu dia nyampe ke sana gitu. Ya itu lemahnya hukum di Indonesia kalau menurut saya ya. Contoh kayak di Cina korupsi langsung mati dia, terbukti mati. Di Korea baru ketemu korupsi mati dia. Ya, kalau udah ada contoh gitu, yang pelaku korupsi ini dia akan mikir-mikir 2 kali Mbak. Kalau aku melakukan korupsi pasti habis. Kalau di Indonesia kan enggak. Mungkin penjara berapa tahun. Itu pun juga bisa di remisi gitu loh. Iya. Berarti kesimpulannya korupsi itu tidak bisa dihapuskan ya, Pak ya? Berarti ya. Kalau di Indonesia saya nggak jamin mas. Yang jamin cuma bisa Kalau sedikit di ya, Pak ya? minimalis ya, minimalis. diminimkan tuh bisa. Cuman kalau untuk diberantas 100% Susah ya, Pak ya? susah sekali karena apa ya? Ya tadi, jadi hukum kita itu Kurang tajam di bawah, tumbuhnya di atas. Jadi, itu cuma itu aja, Pak. oh itu aja. Sekian dari saya, Pak ya. Makasih Sudah, Pak. ya, sama-sama. Penutup. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran masyarakat dalam mencegah korupsi? Menurut saya sendiri, kalau peran masyarakat untuk mencegah korupsi itu, yang pertama, mungkin masyarakat bisa memantau lewat media sosial ya, kayak lewat platform dan lain-lainnya. Itu kan biasanya ada kayak lewat media sosial bahwa kayak pemerintah sekarang lagi apa, korupsi sekarang kayak gimana, atau apa mungkin pencegahannya mungkin bisa dilakukan lewat media sosial. Itu yang keduanya, nanti masyarakat bisa melakukan apa namanya, melaporkan ke pihak yang berwajib tentang misal ada yang korupsi, nanti masyarakat bisa mengajukan tindakan tersebut. Nah, pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan perilaku korupsi semakin merajalela di mungkin lebih ke penegakan hukumnya ya, penegakan hukumnya yang kurang tegas dan keadilannya yang kurang ditegakkan oleh. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana pendapat Anda mengenai sanksi yang merajalela? Sama kayak yang tadi, mungkin kayak pemerintahnya yang kurang tegas dan masyarakat itu butuh apa namanya kayak sosialisasi tentang korupsi, bagaimana kita caranya agar terhindar dari korupsi. Terima kasih yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julia Rahmawati.
dari kelompok 5 Pancasila. Baik, saya di sini akan menyimpulkan pendapat dari Musyrifah yang bernama Unida. Menurut Unida sendiri, bahwa peran masyarakat dalam mencegah korupsi itu bisa dilakukan melalui media sosial atau platform yang ada dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi kepada pihak yang berwajib agar segera ditindaklanjuti. Dan mungkin kasus korupsi yang merajalela sendiri diakibatkan oleh kurangnya ketegasan dari penegak hukum sendiri dan keadilan yang kurang ditegakkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 ini mewawancarai narasumber kita yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Nailul Zalatunisa. Dan saya Andi Sulala. Kami akan mewawancarai narasumber ketiga yang bertema korupsi. Bagaimana menurut Anda peran masyarakat dalam mencegah korupsi? Menurut saya, peran masyarakat dalam mencegah korupsi itu sangat penting. Salah satunya adalah dengan menghindari suap. Karena suap adalah salah satu tindakan korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat harus menolak adanya suap dan menerima suap sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya korupsi dengan mungkin adanya seminar atau lain sebagainya yang membuat masyarakat sadar bahwasanya korupsi itu merugikan masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah masyarakat harus terlibat dalam pemilihan umum karena dalam memilih pemimpin masyarakat harus terlibat untuk menghindari pemimpin yang tidak baik dan akhirnya terjadi korupsi itu sendiri. Pada pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan perilaku korupsi semakin merajalela di Indonesia? Menurut saya, yang menyebabkan itu yang pertama karena budaya korupsi di Indonesia itu sudah mengakar. Jadi memang sudah dari atas-atasnya sehingga para penjabat baru yang ada di bawahnya itu akhirnya juga mencontoh sikap itu. Lalu yang kedua yang paling membuat korupsi itu tidak bisa dihentikan di Indonesia karena kelemahan penegak hukum. Dari hukuman korupsi itu yang mudah dan juga lambatnya kasus yang ditangani oleh penegak hukum itu sendiri. Itu mungkin penyebab paling utamanya yang membuat Indonesia sendiri masih menjadi negara paling banyak yang korupsi. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus korupsi yang merajalela di Indonesia? Menurut saya kasus korupsi yang merajalela di Indonesia itu salah satu sebabnya juga kurangnya partisipasi masyarakat ya. Jadi kalau ada kasus korupsi, masyarakat itu tidak mengawal. Kayak ya udah dibiarin gitu aja. Sedangkan mungkin kalau ada kasus lain malah dikawal gitu ya. Dan juga dampak kasus korupsi sendiri untuk Indonesia itu sangat besar. Contohnya pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang seharusnya sudah selesai atau lain sebagainya karena uangnya itu dikorupsi, pembangunan itu jadi terhambat. Juga tentang budaya korupsi justru menjadi budaya di para penjabat-penjabat Indonesia karena sudah terbiasanya korupsi itu sendiri. Jadi dampak korupsi sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia dalam aspek apapun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Aminah Taza dari kelompok 2 Pancasila. Di sini saya akan menyimpulkan pendapat dari Kating yang bernama Kak Marsha. Ia berpendapat bahwa penyebab utama korupsi di Indonesia ini karena lemahnya penegak hukum dan lambatnya dalam penanganan kasus korupsi, serta juga karena kurangnya kesadaran masyarakat yang menganggap bahwa korupsi itu bukanlah masalah yang besar dan bukan masalah yang penting. Sehingga Kak Marsha berpendapat bahwa perlu diadakan pencegahan korupsi dengan membuat seminar dan tindakan lain yang dapat menyadarkan masyarakat akan bahayanya korupsi. Dan apabila masyarakat itu sadar, mereka bisa menghindari suap dan tidak akan menerimanya karena suap adalah salah satu kasus korupsi, salah satu bentuk korupsi.